apakah masih ada di Bali itu tempat-tempat yang dikatakan oleh Los Leblanc itu yang seperti asri, terus masih ada persawahan, masih ada gunung, masih ada udara segar. Kalau kita ingin merasakan untuk wilayah yang tenang gitu kan, mungkin di daerah Tabanan ataupun di daerah Bali Utara, itu masih banyak gitu kan. Masih banyak untuk wilayah-wilayah Bali ini sendiri yang wilayahnya itu. Tapi Bali is Bali. Tidak ada yang dapat 100% menggantikan Bali. Betul. Walaupun mungkin banyak alternatif gitu Pak ya, seperti Thailand, Singapura atau tempat-tempat lain yang lebih mewah, lebih bagus, lebih keren. Tapi Bali itu terkenal akan rasa nyaman, rasa aman. Halo sahabat sama nih, kembali lagi di channel Miralan Bali bersama saya Made Arif. Dan pada kesempatan kali ini, di Samani News kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik. Di mana pada topik ini kita akan membahas perubahan yang dialami oleh Bali di tahun 2007, dari tahun 2017 dengan perubahan pada masa ini yaitu 2025. Di mana topik ini sudah dibahas oleh beberapa konten kreator terkenal, salah satunya yaitu Les LeBlanc, dan videonya membahas tentang beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bersama saya sudah ada Pak Darius, General Manager Sales and Marketing dari Miralan Bali, yang akan turut membahas topik kali ini. Apa kabar Pak? Kabar baik Pak Arif. Saya sangat tergugah dengan pembahasan kita kali ini di Samani News yang sangat banyak dikomentari oleh para konten kreator ya belakangan Iya, ini sudah untuk dibahas. pembahasannya dia di media sosial. Betul Pak. Dan itu juga bisa kita rasakan dari kita sendiri yang sudah sejak lama tinggal di Bali begitu Pak ya. Betul sekali. Jadi di video itu Pak, dari videonya Los LeBlanc ya yang spesifik kita bilang ya. Di video itu beliau menyebutkan bahwa Bali yang dulunya sepi, tenang, nyaman, ataupun yang masih banyak persawahan, sekarang sudah mulai macet begitu. Macet, terus ada pembangunan di mana-mana masif dan berkelanjutan juga. Dan saya pribadi sebagai orang lokal yang sudah kurang lebih dari orok di sini Pak ya, dari 30 tahun lalu di sini sudah cukup merasakan juga perkembangan Bali yang sangat pesat. Jadi menurut Bapak bagaimana? Betul, Pak Arif. Saya setuju banget. Saya pindah ke Denpasar itu sekitar tahun 2022. Itu saya bekerja di Bali. Tapi sebelumnya pasti saya sudah pernah berkunjung ke Bali, liburan ke Bali di tahun sekitar tahun 1985 lah Pak Arif. Saya sudah pernah ke Bali dari awal. Nah, perubahan yang saya rasakan 3 sampai 4 tahun yang lalu dan ke tahun 2025 ini perkembangannya sangat-sangat signifikan ya. Banyaknya coffee shop, kemudian kafetaria, co-working space, pembangunan villa. Jadi Bali ini pembangunannya sangat signifikan. Yang dulu pada saat saya berkunjung Bali itu dengan kondisi yang tenang, bagi saya tuh sangat hidden gem lah. Nah, yang saya rasakan untuk di tahun-tahun belakangan ini sejak selesainya COVID ya, Pasca COVID lah pasca istilahnya. COVID ya, pertumbuhan untuk Bali ini ataupun Denpasar sangat cepat. Baik itu villa, baik itu ya kita bilang kebutuhan daripada masyarakat itu juga sangat kuat. Dan banyaknya investor yang sangat melirik Pulau Bali untuk berinvestasi. Oke Pak, di video itu juga dibahas beberapa hal tentang Uluwatu, di mana ada perkembangan proyek yang masif yang memicu masalah air, debu, dan polusi juga, serta memicu kemacetan. Bagaimana itu menurut Bapak sekarang? Memang yang saya dengar dan saya baca, memang ada beberapa wilayah di daerah Uluwatu yang sedikit mengalami kesulitan
dalam hal ketersediaan air bersih, ya. Kemudian pembangunan yang sangat signifikan, yang sangat masif ini, sehingga banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan seperti jalan raya. Tingkat kemacetannya sungguh-sungguh untuk saat ini itu kita bilang bisa dipikirkan, kalau saya sebagai orang Jakarta berpikir ini sudah berbeda Bali yang dulu dengan Bali yang sekarang, karena Bali yang sekarang itu khususnya untuk wilayah Uluwatu sudah hampir sama dengan kota Denpasarnya sendiri ataupun kota-kota besar yang lainnya. Tapi saya lihat di belakangan tahun 2025 ini, pemerintah untuk khususnya daerah Kuta Selatan ini sudah memperbaiki beberapa fasilitas umum seperti jalan raya diperbaiki, kemudian banyak jalan-jalan yang sudah diaspal kembali, sehingga mempermudah para wisatawan atau dari domestik ataupun mancanegara dalam berkunjung ke Kuta Selatan, khususnya Uluwatu, mereka dengan nyaman. Kalau kemacetan mungkin kita bilang ya itulah roda perputaran perekonomian untuk sebuah daerah. Betul. Karena dengan adanya kemacetan berarti wilayah Ekonomi di itu, sana itu jalan betul berkembang sekali dan, berkembang. Dan wilayah itu sangat diminati oleh wisatawan, baik itu domestik ataupun mancanegara. Sehingga kita nggak perlu khawatir. Hal ini juga ada plus minusnya juga. Kebutuhannya untuk tenaga kerja yang banyak dicari, yang diperlukan dengan adanya pertumbuhan ekonomi ini, otomatis masyarakat lokal mereka akan mendapatkan lowongan pekerjaan yang baru. Luas, ya. Tapi kadang kita melihat investor-investor itu memiliki kriteria tersendiri dalam mencari karyawannya dia, tenaga kerjanya dia, sehingga kadang pengunjung yang dari kota-kota lain mereka juga sudah mulai bersedia bekerja di Bali, walaupun khususnya di daerah Uluwatu atau Kuta Selatan ini, Pak Arif. Seperti Bapak sendiri contohnya ya. Betul sekali. Jauh-jauh dari Solo, dari Jakarta ke Bali untuk katakanlah mencari lapangan pekerjaan untuk menghidupi gitu. Betul sekali. Jadi ya kita bisa menikmati perbedaan pekerjaan, ritme kerja kita selama di Jakarta, dan kita menggunakannya ritme kerja di Bali seperti apa. Jadi kita punya perbedaan dan itu menjadi suatu tantangan bagi kita. Pertanyaannya Pak, untuk di Uluwatu sendiri apakah itu masih tergolong nyaman untuk tinggal di daerah ini? Bagi saya untuk saat ini saya memang tinggal di daerah Uluwatu, Kuta Selatan. Untuk tingkat kenyamanannya masih nyaman Pak Arif, masih enak. Jadi kita tinggal mengatur ya, sama halnya waktu saya tinggal di Jakarta, tinggal kita mengatur jam kerja kita itu jam berapa sih masuk kerja ke kantor, kita berangkat kerja jam berapa, pulang kerja jam berapa, kepentingan kita apa, kita atur waktu jadi supaya kita tidak terjebak sebuah kemacetan dalam aktivitas kita, rutinitas kita ke kantor. Biar nggak burnout lah istilahnya di jalan ya. Iya, betul. Jadi untuk kenyamanan tinggal, kebetulan tempat tinggal saya sangat nyaman sih ya untuk wilayah. Dari rating 1 sampai 10, Pak? Untuk rating untuk wilayah kita bilang so far di rating 9 lah Pak Arif. 9 dari 10 ya. Iya. Oke, tadi kan kita bahas soal Uluwatu ya, perubahan yang masif dan segala macamnya. Sekarang katakanlah kita mau nyari Bali yang asli itu, Pak. Apakah masih ada di Bali itu tempat-tempat yang dikatakan oleh Los Leblanc itu yang seperti asri, terus masih ada persawahan, masih ada gunung, masih ada udara segar. Apakah masih ada di Bali itu, Pak? Masih ada Pak Arif. Seperti halnya untuk di daerah Tabanan itu masih sejuk, masih tenang ya. Kemudian saya bisa merasakan
bila pada saat acara besar Hari Raya Bali, ya, kita main atau kita berkunjung ke daerah Tabanan. Hal ini bisa kita rasakan ketenangan, terus budaya atau adat istiadat yang dilaksanakan itu sangat-sangat menggugah rasa bahwa kekayaan budaya di Bali itu sangat kental. Tidak tergantikan lah Nah, istilahnya. tidak tergantikan. Walaupun sebenarnya untuk di Uluwatu itu tidak kalah sebenarnya. Uluwatu juga masih ada gitu kan. Cuman kalau kita ingin merasakan untuk wilayah yang tenang gitu kan, mungkin di daerah Tabanan ataupun di daerah Bali Utara itu masih banyak gitu kan. Masih banyak untuk wilayah-wilayah Bali ini sendiri yang wilayahnya itu masih tenang untuk kita kunjungi, bisa kita nikmati dari segi alamnya, misalnya dari gunung atau udara yang tempatnya dingin. Jadi tidak halnya yang biasa kalau kita di daerah Kuta Selatan itu kan biasanya pada mainnya ke pantai, surfing. Nah, kalau yang pecinta alam, para wisatawan itu bisa ke daerah-daerah yang perbukitan atau daerah gunung. Tapi ya memang makin lama makin jauh juga sih Pak ya untuk kita mencari suasana Bali yang memang asri seperti itu. Dan tempat yang asli seperti itu makin lama makin jauh. Betul. Jadi perkembangan Bali ini sendiri masih berpusatnya itu memang di daerah Denpasar sampai Kuta Selatan, ya. Dari Kuta Utara. Jadi untuk halnya kalau para penonton kita daripada Samani News ingin berkunjung ke Bali untuk menikmati alam, masih ada kok daerah-daerah yang bisa dikunjungi, bisa dinikmati dari segi alamnya. Bukan hanya pantai, tapi bisa dinikmati hawa dinginnya, perbukitannya, hijaunya sawah, dan hutan-hutannya yang masih asri sekali. Plus kunjungilah Bali pada saat Hari Raya Besar Bali, Hari Raya Keagamaan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana budaya atau adat istiadat Bali itu sangat benar-benar dijaga dan tetap terlaksana dengan baik. Oke, dalam video tersebut juga disampaikan bahwa komunitas-komunitas baru dan digital nomads itu sangat berkembang pesat ya Pak di Bali sendiri. Bagaimana menurut Pak Darius? Setuju sekali Pak Arif ya. Untuk saat ini Bali itu sudah mengikuti tren-tren seluruh dunia dalam hal digital nomad ini sendiri. Saya juga termasuk salah satunya komunitas itu, karena sekarang untuk saat ini kita bekerja bukan hanya kita bilang zaman dulu banget gitu ya. Digitalisasi itu sudah sangat merebak di mana-mana. Tapi hal ini bukan hal yang tidak baik, tapi hal yang baik, ya kan? Sehingga mempermudahkan kita menjangkau kemana saja, mau di seluruh Indonesia ataupun sampai ke luar negeri dalam kita berbisnis atau bekerja. Istilahnya kita mau meeting juga bisa dari Betul kafe, sekali. bisa dari hotel, dari manapun. Gitu kan. Hal ini memang dipacu ataupun dipicu pada saat COVID kemarin. Jadi para pekerja atau tenaga kerja ini dibiasakan untuk mereka menggunakan sistem digitalisasi dalam hal bekerja. Tapi hal yang terpenting di sini, banyak juga para pekerja, baik itu domestik yang datang ke Bali untuk bekerja ataupun wisatawan luar yang bekerja ataupun mereka membuka usaha di Bali, sebaiknya kita tetap harus mengetahui atau memahami bagaimana sih adat istiadat untuk di Bali itu sendiri. Mereka harus mengerti apa budaya Bali itu, bagaimana kita menghargai Bali, baik itu secara individual kepada masyarakat sekitaran
atau rekan kerja kita ataupun budayanya itu sendiri. Jangan kita mengkesampingkan budaya yang sudah berada di Bali ini dari ratusan tahun yang lalu. Istilahnya harus tahu common sense lah istilahnya di Betul. sini ya. Nah, kalau bagi saya, dimanapun saya bekerja, mau di Bali ataupun di Jakarta ataupun di kota-kota lain, saya menghargai, saya mengerti, harus bisa memahami bagaimana budaya ataupun kehidupan di sekitar tempat saya bekerja, lingkungan saya bekerja. Sehingga hal ini memberikan kita kenyamanan dan ketenangan dalam beraktivitas sehari-hari. Sehingga saya sarankan bagi para wisatawan yang akan bekerja ataupun orang yang mencari pekerjaan di Bali harus memahami dulu budaya Bali itu seperti apa, supaya mereka tinggal di Bali itu dan bekerja di Bali itu dengan nyaman dan tenang. Terbersit pertanyaan nih Pak, apakah Bali itu overrated? Di mana banyak wisatawan-wisatawan yang datang ke sini dengan ekspektasi yang cukup tinggi, namun dihadapkan dengan fakta bahwa ada kemacetan tadi, debu, polusi, dan segala masalah yang terjadi di Bali. Bagaimana menurut Pak Dari sendiri? Setuju banget ini dari perkataan dari konten kreator yang tadi Pak Aris sampaikan. Bali ini adalah pulau yang ada di Indonesia, yang ada kehidupannya. Dalam arti Bali ini mungkin lebih terkenal daripada nama negara Indonesia ini sendiri. Tapi Bali ini memiliki adat, budaya, tradisi yang sangat-sangat benar-benar dipegang oleh masyarakat lokal Bali. Jadi bagi saya untuk para wisatawan ataupun para pekerja yang akan bekerja di Bali atau yang akan berkunjung aja lah ke Bali, ya kan? Sebaiknya bagi saran saya secara pribadi, kita harus menjiwai dulu budaya Bali itu, dalam arti itu kita memahami Bali itu bagaimana sih adat istiadatnya. Agar kita bisa merasakan sebenarnya tuh Bali itu bagaimana. Bukan kita hanya menikmati view-view ataupun bukan cuma foto-foto pariwisata, aja, Pak, ya. betul, pariwisatanya. Kalau kita bisa menikmati atau menjiwai kehidupan Bali, kita akan merasakan Bali itu nyaman dan tenang. Hal ini memberikan kenyamanan dan kita pasti akan kembali lagi kok ke Bali. Itu menjadi daya tarik lah istilahnya Daya tarik ya itu loh. untuk teman-teman. Nah, hal inilah yang sangat dipegang banget oleh warga lokal Bali, menjaga adat istiadatnya dia. Sehingga para wisatawan, baik itu mancanegara ataupun domestik, kembali berkunjung ke Bali. Ataupun mereka yang belum pernah ke Bali, merasakan adanya rasa penasaran. Bali itu bagaimana sih? Bali itu seperti apa sih? Betul, Gitu. Bali itu seperti apa sih? Nuansanya. Nuansanya. Jadi kalau kita hanya istilahnya dari kota besar kita berkunjung ke Bali hanya mencari tempat-tempat yang kita bilang seperti mallnya aja, seperti ininya, kita mungkin ya kalau di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya ataupun Semarang itu sama lebih bagus ya kan, lebih enak gitu kan. Tapi alamnya yang kita nikmati, budayanya yang kita nikmati, dan lingkungannya tempat kita. Sama warganya juga Pak. Betul di Bali kan sekali. Terkenal dengan warga yang welcoming lah istilahnya. Welcoming. Dan itulah bukan hanya Bali ya sebenarnya. Nah, ini termasuk Indonesia yang istilahnya seperti kata Presiden kita, Pak Prabowo, Indonesia sangat menjunjung, sangat welcome terhadap tamu yang berkunjung ke Indonesia. Tapi mereka harus menghargai di mana tempat mereka berkunjung. Dan sama halnya dengan saya untuk saat ini,
saya bekerja di Bali, saya tinggal di Bali, saya ya tetap menghargai dan sangat menjunjung bagaimana adat istiadat Bali ini Betul. diterapkan. Kalau dipikir-pikir Bali itu memang berubah Pak, tapi sepertinya tidak kehilangan jiwanya ya. Kita sebagai orang lokal harus menjaga dan dengan bantuan teman-teman seperti Pak Darius yang para pendatang juga ikut turut menjaga lah istilahnya. Bagaimana caranya agar Bali itu tetap menjadi Bali yang kita kenal seperti itu. Setuju sekali Pak Arif dengan statement hal tersebut. Sepanjang para pengunjung atau wisatawan atau Pak yang bekerja di Bali masih menghargai, saling menjaga kebudayaan yang ada di Bali ini sendiri, hal tersebut tidak akan pernah sirna. Hanya perkembangannya, perubahannya pasti adalah pembangunan saja. Saya harapkan adat istiadat Bali tetap terjaga dengan baik, sehingga cita rasa dalam hal ini kehidupan Bali itu tetap menjadi tolok ukur wisatawan yang akan berkunjung ke Bali. Bukan hanya tempat wisatanya aja, tapi keramahan adat istiadatnya yang perlu dipelajari dan dipahami oleh para pengunjung. Saya harapkan memang para wisatawan ataupun pengunjung yang datang ke Bali ini sendiri menjaga hal tersebut. Mari kita sama-sama ya menjaga, Bali melestarikan tetap Bali menjadi Bali yang kita kenal lah. Betul sekali. Karena dimanapun, khususnya di Bali dan pada umumnya di Indonesia, pasti perubahan itu tetap ada karena akan selalu ada pembangunan Pak ya. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi hal tersebut dan juga ikut serta dalam menjaga keberlangsungan dan istilahnya kebudayaan Bali itu sendiri. Iya. Jadi kita jaga, mari kita sama-sama menjaga budaya Bali dan kedepannya Bali tetap akan terus berkembang dan maju, tapi adat istiadatnya tetap dipertahankan. Tapi Bali is Bali, tidak ada yang dapat 100% menggantikan Bali. Walaupun mungkin banyak alternatif gitu Pak ya, seperti Thailand, Singapura atau tempat-tempat lain yang lebih mewah, lebih bagus, lebih keren. Tapi Bali itu terkenal akan rasa nyaman, rasa aman, seperti itu. Dan kalau dibilang lebih bagus, Dubai bisa lebih bagus. Namun di Bali itu sendiri, seperti yang saya katakan tadi, Bali itu aman dan nyaman. Asalkan kita bisa berperilaku sesuai dengan yang ada di Bali, seperti itu. Ya, seperti Pak Arif katakan, itulah yang harusnya selain daripada sadar diri lah, kita bilang ya, sadar diri dari para wisatawan ini yang berkunjung ke Bali untuk menghargai di mana kita berada. Saya harapkan juga pemerintah daerah ataupun pemerintah Indonesia tetap melestarikan budaya Bali dan adat istiadat Bali ini tetap terjaga dengan baik. Mungkin demikian Pak Arif. Oke, sahabat Samani, sekian video kali ini. Jika video ini bermanfaat dan mungkin ada topik bahasan lain, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Miralan Bali. Saya Arif undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.